Pak, ini untuk kedatangan ke sini untuk apa nih Pak? Ya, Dan tujuannya Pak? ya. Ini kita tim lawyer, ya kita tim lawyer, tim penyelamat Partai Bulan Bintang, kita tim hukumnya yang ditunjuk oleh para pimpinan Partai Bulan Bintang. Salah satunya adalah Pak Wakil Ketua, Bapak Insinyur Fuad Zakaria, yang berikan kuasa pada kita. Untuk pertama ada dua hal. Pertama adalah untuk menyampaikan keberatan administrasi atas SK yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ada dua SK, ya. Nanti saya bagikan kepada teman-teman SK-nya, ya. Nah, kita minta agar SK tersebut, ya, itu dibatalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya. Dan kita harus menempuh prosedur ini dulu terlebih dahulu, ya, keberatan administratif. Kita berharap bahwasanya itu nanti dibatalkan, dicabut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Tetapi kalau tidak, nanti kita akan gugat, ya, akan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, saya perlu jelaskan kepada teman-teman bahwa kausa proxima atau penyebab utama dari masalah ini adalah Yusril sebetulnya, Iza Mahendra. Jadi Pak Yusril ini adalah penyebab utama dari kekisruhan di Partai Bulan Bintang. Ya. Kenapa? Karena yang diajukan oleh Pak Yusril, ya, yang diajukan oleh Pak Yusril, permohonan itu adalah permohonan yang penuh dengan rekayasa. Ya. Pak Yusril penuh rekayasa, penuh manipulasi, ya, terhadap permohonan yang diajukan kepada menteri di sini. Ya. Mengapa? Karena permohonan itu harusnya, ya, dilakukan oleh berdasarkan MDP, ya, dan anggaran rumah tangga itu harus dilakukan oleh steering committee, ya. Steering committee ada 7 orang, tetapi ini hanya Pak Yusril sendirian, gitu. Bahkan Pak Arfiansah, Pak Wakil Menteri Menaker itu juga nggak dilibatkan sebagai sekjen. Ini kan sangat manipulatif sebetulnya. Nah, kita menyayangkan hal-hal semacam itu, karena bagaimanapun Pak Yusril ini kan menjadi Ketua Partai Bulan Bintang sejak 25 tahun yang lalu lebih, ya, sejak 98. Ini kan amanah publik, ya, untuk menyalurkan aspirasi umat, ya, menyelamatkan aspirasi umat. Tetapi suaranya Partai Bulan Bintang bukan membesar, malah nyungsep, ya, malah dia menjadi partai gurem, ya. Nah, ini kita sangat sayangkan, ya, sehingga kenapa? Karena amanah publik itu, amanah umat itu tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali kepada tadi yang kita sampaikan, ya, bahwasanya yang dilakukan Pak Yusril itu bukan semata-mata sebuah tindakan yang amoral, ya, mencederai rasa keadilan. Beliau misalnya sebagai anggota, sebagai wakil ketua umum, beliau dicederai oleh Pak Yusril. Bahkan kita menganggap ini ada unsur-unsur pidana dan akan dilakukan upaya pidana terhadap ini, gitu. Mana? Karena itu misalnya harus dilakukan oleh SC, steering committee yang 7 orang. Tapi mengapa hanya Pak Yusril sendiri, misalnya? Nah ini, jadi upaya-upaya hukum lainnya pasti akan ditempuh. Ya. Nah ini kita sangat sayangkan, ya, Pak Yusril, ya, yang merupakan kausa proxima itu, penyebab utama kekisruhan Partai Bulan Bintang. Ini dia bukan yang menyelamatkan, justru di saat-saat semacam ini partai menjadi nyungsep begitu, ya. Mestinya dia husnul khotimah dalam hal-hal di waktu-waktu terakhir semacam ini, karena ini amanah ummah ini, ya. Saya tahu Partai Bulan Bintang sejak dia berdiri, saya juga tahu Partai Bulan Bintang, ya. Saya juga dahulu adalah aktif di Partai Bulan Bintang, sehingga saya terlibat ini. Saya ingin membantu menyelamatkan teman-teman yang terzolimi, termasuk Pak Wakil Ketua Umum dan lain-lain itu, ya. Jadi jangan sampai gara-gara kemudian karena pilkada ngejar segala macam ini, kemudian orang-orang itu dizolimi seperti beliau, diperlakukan tidak adil. Nah itu saja kita. Nah kita minta kepada Pak Menteri untuk membatalkan itu. Itu yang mau dibatalkan SK-nya pengurusan yang baru, yang berarti yang sekjennya bukan Mas Afriansyah, ya, atau gimana Pak? Iya, yang kita minta batalkan adalah yang Pak Yusril ini, yang rekayasa ini, gitu. Itu yang kita minta untuk dibatalkan. Karena sekjennya kan Pak Wamenaker, Pak Ferry Afriansah, ya. Beliau sedang tidak ada, beliau sedang ke luar negeri tugas kerja negara, malah tiba-tiba diberhentikan. Ini kan nggak fair, ya. Ini sudah melanggar fairness, ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusril ini adalah melanggar
fairness, kefairan itu. Ya. Berarti tindakan amoral yang dimaksud sama tim kuasa hukum ini adalah tindakan saat Pak Yusril menyetujui susunan kepengurusan baru atau pas pergantian PJ Fahri Bamid itu. Ya, karena sudah mengingkari apa yang menjadi kesepakatan. Ya. Kan kesepakatan itu katanya tadi kan harus melalui steering committee 7 orang. Kenapa surat yang diajukan ke sini kok hanya dia? Dan dia bukan steering committee. Saya tegaskan teman-teman, Pak Yusril bukan steering committee. Dan Pak Yusril ketika memimpin itu, perubahan pergantian, dia sudah menyatakan mundur diri. Ya. Termasuk ketika terpilihnya ketua Pak Fahri, itu Pak Yusril masih memimpin rapat. Padahal dia sudah katanya mengundurkan diri. Nah itu kan nggak fair. Ya. Ini kan sebuah tindakan yang yang kita sebut sebagai tindakan amoral dan tidak adil. Kita semata-mata di sini ini adalah berusaha memperjuangkan keadilan, menjaga marwah Partai Bulan Bintang. Gitu. Tapi kalau dari sekjen yang baru kemarin ngomong katanya kenapa itu tanda tangan Pak Yusril dan ada tanda tangan Wasekjen di susunan yang baru itu karena diminta sama Kemenkumham. Gitu. Jadi Kemenkumham meminta buat pengurus yang lama baru ini ditandatangani oleh kepengurusan lama dan ketum gitu, maksudnya ketum lama. Sementara untuk Pak Sekjen ini seharusnya diminta tanda tangan si Pak Nur ini, cuman yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia gitu Pak. Jadi Pak Yusril ini pinter, merekayasa macam ini pintar ya. Jadi ini kan kementerian ini kan atas nama negara, Pak Menteri itu atas nama negara. Pak Menteri mengembalikan ke sana supaya tolong dicek yang benar, bagaimana ketentuan di anggaran dasar, bagaimana di anggaran rumah tangga, kan begitu. Jangan main menyalahkan kementerian segala macam dong. Dia yang justru yang bermanuver semacam ini, politicking semacam ini. Ya. Jadi kalau di sini kementerian atas nama negara dia. Tapi memang ya bagi kami ya kami sayangkan begitu. Kami sayangkan bahwa SK itu kemudian begitu saja dikeluarkan. Harusnya kita diajak konsultasi begitu. Beliau sebagai wakil ketua umum harus diajak bicara dulu. Begitu. Jadi pintar merekayasa sebetulnya. Iya. Ini tuntutannya untuk membatalkan aja atau ada mengajukan pengurusan yang baru? Iya, tentu membatalkan karena keberatan administratif kita minta pembatalan. Ya, toh. Tetapi nanti kita kalau ini berlanjut kita akan gugat melalui pengadilan tata usaha negara. Nah unsur-unsur pidananya kita juga akan lakukan supaya pelaporan pidana nanti begitu. Karena ini ada udah unsur-unsur jelas unsur-unsur pidana begitu. Jadi nggak main-main hal semacam ini. Gitu. Itu pengurus yang lama tidak dilibatkan gitu ya Pak dalam pengurusan penyusunan. Saya tambahkan itu. Nah, silakan. Kebetulan Pak kami Prabowo. ini wakil ketua umum ada 5. 3 ditanya termasuk saya itu yang dikeluarkan. Tinggal 2, 1 putranya. Ya, 1 lagi ya orang dia juga lah. Dan beberapa wakil ketua dan wakil sekjen. Ini termasuk Pak Sekjen sendiri. Nah, jadi memang kalau saya melihat ini memang ada maksud tertentu yang mungkin kurang baik. Tadi kita dengar bahwa ini kan dilakukan dengan secara tidak terbuka. Katakanlah gelap. Kalau udah gelap tidak terbuka pasti ada sesuatu yang nggak benar kan. Tadi Pak lawyer udah mengatakan itu. Nah, yang memang saya melihat dan waktu itu saya juga hadir dalam MDP. Sebagai saksi saya tahu persis ucapan dia keluar memang dalam kaitan untuk kabinet yang ke depan. Jadi dia berusaha untuk masuk kabinet ya kalau dia mundurkan diri. Tapi sayangnya kenapa partai ini rusak gitu. Ya kita sebagai kader menyayangkan itu ya partai ini dengan agenda yang secara tidak terbuka. Kalau dia terbuka bicara apapun kita bisa musyawarah dan juga dilakukan tanpa rapat. Kita punya ADRT yang harus mekanisme ya mengganti pengurus itu harus dengan rapat. Ada pleno lalu baru kita bawa ke rapat berikutnya baru bisa. Ini tanpa itu mereka yang tadi Pak lawyer katakan sehingga kita lakukan begitu saja. Nah, lalu yang kedua memang mungkin dia terlalu tergesa-gesa. Sebenarnya kalau dia ikutkan saja MDP berjalan dengan normal, udah nggak ada masalah. Bahwa kami kalau ada yang nggak cocok, tinggal kita rapat selesai. Tapi mungkin momen yang manfaatkan satu mungkin karena dalam rangka susunan kabinet ya. Lalu yang kedua juga pilkada. Pilkada ini ya ini ajang yang dia berusaha itu. Yang ketiga ya memang dia berharap ya kami semua yang kira-kira pengen kebenaran yang nggak bisa ikut merekayasa itu ya supaya keluar. Untuk ke depan barangkali partai ini dia kuasai, saya nggak tahu lah ya. Mungkin dia berharap juga menjadi partai politik dinasti atau apa, saya nggak tahu itu. Nah itu yang memang buat kita nggak setuju. Kita pengen, karena ini partai Islam. Ya kalau boleh semua itu jujur, terbuka dan apa adanya. Itu yang membuat kita menuntut ya melalui Pak
Lutfi, kita minta tolong dibuka kebenaran seperti apa ya. Mudah-mudahan juga Kemenkumham juga melihat yang sudah dijelaskan di usulan Pak Lutfi, sehingga bisa menganulir tanpa sampai ke tun lah, kira-kira begitu. Ya, sebagai tambahan ya, ini kenapa Pak Yusril juga buru-buru gitu ya. Pak Sekjen waktu itu juga sedang tugas di luar negeri. Ya. Kenapa juga buru-buru begitu loh? Ada apa? Sehingga menimbulkan kecurigaan bagi kita. Ada apa ini gitu loh? Kok tergesa-gesa? Kenapa nggak menunggu misalnya ya? Tadi juga ada yang bertanya, ini kenapa Pak Lutfi lawyernya? Kenapa Pak Lutfi ini ya katanya apa namanya? Oh, bersengketa sama Yusril terakhir di MK. Saya kan kuasa hukum 03 kan waktu Ya. itu kan, yang saya bilang saya persoalkan Yusril tentang putusan MK nomor 90 itu. Ini Pak Lutfi ya karena ini ya nggak ada yang lain ya, Pak Lutfi ya, sakit hati, nggak ada urusan pribadi ini. Oke lah, saya memang yang mendirikan kantor Yusril itu salah satunya saya. Ya, kantor law firm Yusril itu kan saya kan, gitu. Nah, dan itu masih juga menimbulkan persoalan, belum selesai sampai sekarang. Kita semua ada dokumennya. Tapi kan saya nggak sejauh itu. Saya pikirkan umat ini, saya pikirkan bangsa ini. Gitu. Jadi saya juga jelaskan ke teman tadi, ini karena Pak Lutfi dendam, nggak ada dendam pribadi. Ini persoalan menegakkan truth and justice, menegakkan kebenaran dan keadilan. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang lah begitu ya. Kemudian melakukan rekayasa, melakukan manipulasi ya. Saya kira apa namanya, ini peringatan, kita mengoreksi, Ya. mengoreksi sesuatu yang keliru untuk diluruskan. Apa yang dilakukan Pak Yusril ini kan keliru. Nah, kita mau luruskan itu. Ini ada berapa pengurus yang keberatan yang ingin mendesak untuk mencabut SK Kemenkumham itu ya Pak? Ada 12 kira-kira pengurus. Ya. Termasuk- Jadi 3 wakil ketua umum termasuk saya dan beberapa ketua dan wakil sekjen. Sekjen? Termasuk sekjen sendiri. Ya 12 orang Pak sekjen. Pak Ferry kenapa nggak hadir?